Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai inverse matrix yang berordo 2x2. Sebelum masuk ke latihan soal, saya berikan konsep awalnya. Nah, konsep dari inverse, konsep pada inverse matriks yang berordo 2x2 tentunya ya. Misal di sini saya punya matriks M, tentunya ordo 2x2 di mana ada M11 yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom kedua. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Oke. Lalu mau disuruh mencari M inverse-nya. Nah, ini nanti bagaimana gitu. Kalian perlu tahu untuk mencari M inverse itu sama dengan 1 per determinan M nanti dikali dengan adjoin. Adjoin apa? Tentunya adjoin dari matriks M. Gitu. Nah, determinan M-nya kan kalian tahu ya. Kita cari bareng-bareng. Misal saya taruh bawah sini. Kita cari determinan M. Nah, determinan M didapat dari apa? Yaitu M11 dikali M2 dikurangi M12 kali M21. Ya enggak? Masih ingat? Masih ingat ya? Ada di video saya yang lalu. Nanti insya Allah saya taruh sini. Oke? Sekarang maka determinan M11 dikali M22 dikurangi M12 dikali M21. Oke, ini hasil dari determinan. Nanti tinggal copy paste taruh sini. Lanjut. Sebentar saya kotak dulu. Nah, ini determinannya. Lalu ada apa di sini? Adjoin M. Nah, adjoin M itu yang nantinya diperoleh, bentar. Adjoin M-nya diperoleh dari apa? Yaitu kofaktor M. Hasil dari kofaktor M kita transposkan gitu. Maka adjoin M sama dengan kofaktor M kan nanti hasilnya apa? Yaitu matriks yang berordo 2x2 lalu ditransposkan. Nah, untuk mencari kofaktor M itu yang pertama kita lihat yang atas. Kita mau mencari di sini kan baris pertama, kolom pertama. Maka di sini kan ada baris pertama, kolom pertama yaitu ini M11. Maka karena mau mencari elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama, maka baris pertama, kolom pertama kita tutup. Nih, baris pertama, kolom pertama kita tutup. Maka elemennya apa? Yaitu M22. Kita tulis saja. Di sini kita tulis M22. Lalu lanjut, di sini kan yaitu baris pertama, kolom kedua. Ya udah, berarti baris pertama, kolom kedua kita tutup. Elemennya apa? M21. M21. Lalu di sini baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Oh, M12. M12. Yang terakhir baris kedua, kolom kedua. Ya udah, berarti baris kedua, kolom kedua. M11. M11. Sekarang kita tahu bahwa pada kofaktor di sini nanti tandanya plus, min, di sini min, plus. Ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa insya Allah. Lalu hasil dari matriks ini kita transposkan. Masih ingat dengan transpos? Transpos berarti baris menjadi kolom. Nah,
Di sini barisnya M22 sama min 21. Maka ini kan baris, kita jadikan kolom M22 sama minus M21. Ini udah selesai. Sekarang tinggal di sini min M12, di sini M11. Itu. Mudah kan ya? Bisa dipahami. Ini untuk hasil dari adjoin, yaitu ini. Nah, nanti ada cara cepatnya langsung. Tuh. Sekarang tinggal kita copy paste. Di sini kan tadi M inverse-nya M inverse sama dengan 1 per determinan. Determinannya apa tadi? Determinannya ini, kelihatan nggak? Nah, 1 per M11 kali M22 dikurangi M12 dikali M21. Ini enggak saya kurung, enggak apa-apa ya, sebab ini berkalian. Di sini 1 dikali dengan M22 min M12 min M12 lalu min M21 min M21 M11. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kan M22 hasilnya di sini. Ya, M11 ada di situ. Nah, artinya apa? Berarti yang ada di sini dibalik, M11 taruh bawah, M22 taruh sana, menyilang nih. Ya. Oke. Baru yang di sini tidak usah dipindah, tapi dikasih tanda negatif. Nanti untuk menyelesaikan soalnya bisa kita trik seperti itu cara cepatnya ya. Oke, di sini sudah saya siapkan soal, ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Soal yang pertama, tentukan inverse matriks berikut. Yang N dulu ya, saya tulis nomor 1 N. Kita disuruh mencari inverse matriknya 2, 1, 3, 3. Nah, sekarang kita cari N inverse didapat dari apa? Yaitu 1 per determinan N. Ini enggak usah ditulis lagi, enggak apa-apa, tapi karena belajar ini saya tulis ya. Adjoin dari N. Maka N inverse sama dengan determinan N didapat dari 2 kali 3 ya. 1 per 2 dikali 3 dikurangi 1 kali 3. Sekarang adjoin N-nya yaitu apa? Seperti yang ada di sini. Oh, ini adjoinnya diperoleh M22 didapat dari sini. M11 pindah sini, M22 pindah situ. Ini ya hasilnya ya. Maka di sini bisa saya tulis menjadi 3 taruh sana, 2 taruh sini. 3 di sini, 2 di sini ya. Lalu M12 tetap, M21 tetap tempatnya, tapi harus dikali negatif. Maka di sini 1 menjadi negatif 1, 3 menjadi negatif 3. Nah, selesai. Begitu saja. Ya. Maka N inverse-nya sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3 yaitu 6. 6 dikurangi 6 kurangi 1 kali 3 yaitu 3. Nah, di sini 3 min 1 min 3 2. Itu ya. Maka N inverse-nya sama dengan 1 per 3, 6 kurangi 3 kan 3 ya. 3 min 1 min 3, 2. Nah, maka hasil dari matriks N-nya, N inverse-nya yaitu sepertiga 3 min 1 min 3, 2. Ini kalian kalikan skalar, masih ingat kan ya? Berarti 1 per 3 kali 3 berapa? 1. Soalnya kan 1 kali 3, 3, maka menjadi 3 per 3. Sepertiga kali min 1 per 3. Sepertiga dikali min 3 min 1. Sepertiga kali 2 yaitu
2/3. Nah, ini hasilnya. Untuk mengecek apakah hasil inverse kalian itu benar, apakah benar inverse dari N itu ini, maka kalian bisa cek begini. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, nggak dicek nggak apa-apa. Misal kalian ragu, kalian ceknya begini. Matriks N dikali N inverse itu harus hasilnya matriks identitas. Nah, maka N-nya saya tulis 2133 2133 dikali dengan 1 min 1 min 1/3 2/3. Nah, ini kalau dikali apakah nanti akan menghasilkan matriks identitas? Kalau iya, maka benar. Ini merupakan hasil dari inverse-nya. Inverse dari matriks N gitu. Kita kalikan. Mengalikannya bagaimana? Ini kan baris sama kolomnya. Maka 2 kali 1, ini langsung saja ya saya. 2 dikali 1 yaitu 2. Oh ya, begini langsung 2. 1 dikali min 1 yaitu min 1. 2 dikali min 1/3 yaitu min 2/3. 1 dikali 2/3 yaitu plus 2/3. 3 dikali 3 kelihatan yaitu 3. 3 kali min 1 min 3. 3 dikali min 1/3 yaitu min 3/3 alias min 1 ya. Lalu 3 dikali 2/3 berapa? Plus 6/3 ya. Nah, wes. Apakah akan menghasilkan matriks identitas begitu? Itu identitas. 2 kurangi 1, 1. Min 2/3 ditambah 2/3, 0 dong ya. 3 kurangi 3, 0. Ini kan min 3 ditambah 6, berarti kan 3 ya. Menjadi 3/3. Hasil dari 3/3 yaitu 1. Nah, di sini benar. Merupakan matriks identitas. Maka inverse N ini benar ya. Nah, misalkan tidak dicek, tidak apa-apa. Ini dicek apabila ragu, begitu saja. Sekarang lanjut untuk soal ini yang nomor 1A ya. 1A. Sekarang lanjut ke 1B. Yaitu 23 min 35. 23 min 35. Matriks P sama dengan 23 min 35. Nah, mencari inverse-nya, maka P inverse sama dengan apa? Kan 1 per determinan ya. 1 per determinan didapat dari 2 kali 5 ya, dikurangi 3 kali min 3. 3 dikali min 3 gini ya. Saya kurung sebab di sini negatif. Dikali dengan adjoin langsung sebenarnya ya. Kadung ya. Adjoin dari siapa? Yaitu dari matriks P. Menjadi P inverse sama dengan 1 per ini kan 2 kali 5 10. 3 dikali min 3 min 9 berarti plus 9 ya. Habis itu berapa ini? Adjoin P-nya ini tinggal dibalik. 2 sama 5 tinggal pindah posisi. 5 di sini berarti 2 ya. Habis itu ini tidak perlu dibalik tapi harus dikali dengan berapa? Dikali dengan negatif. Pintar nih. 3 dikali negatif berarti negatif 3. Negatif 3 kali negatif yaitu plus. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini belum selesai ya. Sekarang apa? P inverse sama dengan 1 per 10 ditambah 9, 1 per 19 ya. Habis itu dikali dengan matriks 5 min 3 3 2.
Nah, sekarang kita operasikan. Maka P inverse-nya sama dengan 1/19 dikali 5. Ya, berarti 5. Kan 1 kali 5, 5. 19 berarti 5/19. 1 kali min 3 berarti min 3/19. 1/19 dikali 3 menjadi 3/19. 1 kali 2/19, 1/19 dikali 2, 2/19. Maka ini hasil matriksnya. Nah, selesai. Hasil dari inverse matriksnya maksud saya. Tuh ya. Soal nomor 2. Nomor 2, diketahui matriks P. Oh, sebentar, saya tulis dulu, ada matriks P. Nomor 2. Ada matriks P yaitu 2 3 1 1, 2 3 1 1. Matriks Q-nya 3 4 4 5, 3 4 4 5. Oke. Tuh. Yang ditanyakan tentukan ini PQ diinverskan, maka yang ditanyakan matriks P dikali Q lalu diinverskan, yang B Q inverse dikali P inverse. Nah, benar ya, 2 3 1 1 3 4 4 5. Oke, lanjut. Berarti kita jawab, kita cari apa? Hasil perkalian dari matriks P dikali matriks Q. Masih ingat ya? Berarti P-nya 2 3 1 1, Q-nya 3 4 4 5. Nah, maka matriks PQ, P dikali Q maksudnya ya. Ini baris, yang di sini kolom, jangan lupa. 2 dikali 3 yaitu berapa? 6. Ditambah 3 kali 4, 12. 2 dikali 4 ditaruh sini 8, 3 kali 5, 15. Sekarang cari yang di sini, maka baris kedua kolom pertama. 1 kali 3 yaitu 3, ditambah 1 kali 4, 4. Baris kedua kolom kedua, maka 1 kali 4, 4, 1 kali 5 berarti 5 ditambah ya. Maka hasil dari matriks PQ sama dengan 18, 7, ini berapa? 23 ya, 23 dan 9. Tuh. Oke. Nah, habis seperti ini kita apakan? Yaitu langkah selanjutnya kita cari inverse. Inverse dari matriks PQ ini. Ya, gitu ya. Maka akan menjadi PQ inverse sama dengan apa? Yaitu 1 per determinan. Determinannya didapat dari 18 kali 9 dikurangi 23 kali 7. Di sini 1. Nah, matriksnya bagaimana? Adjoin dari matriks PQ, maka ini kan tinggal dibalik. Ini 18 taruh 9, 9 taruh 18. Di sini 9, di sini 18, 23 dikali min 23, di sini min 7. Tuh, ya. Lalu langkah selanjutnya tinggal kalikan ini. Matriks PQ diinverskan sama dengan 18 kali 9 berarti taruh sini. Apa sini aja ya. 18 kali 9, 8 kali 9 berarti 72 ya. Simpan 7, 9 ditambah 7 yaitu 16 ya.
162 dikurangi 23 kali 7, 3 kali 7, 3 kali 7, 21, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 14 tambah 2 berarti 16. 161. Oke. 9 min 23 negatif 7, 18. Maka hasil dari PQ inverse sama dengan 162 kurangi 161 kan 1 ya. Maka nggak perlu ditulis lagi, menjadi 9 min 23 min 7, 18. Nah, seperti itu. Kalau misal saya salah penulisan, silakan dicek lagi ya. Bisa, misalkan kalau salah silakan komen di kolom komentar tentunya. Ini soal yang nomor 2A. Sekarang kita cari yang 2B, yaitu Q inverse dikali P inverse. Maka yang B kita cari Q inverse-nya dulu. Q-nya 3, 4, 4, 5. Determinannya berarti 3 kali 5. 1 per 3 kali 5 dikurangi 4 kali 4 ya. 4 dikali 4. Nah, lalu ajoinnya tinggal dibalik, 3 di sini 3, di situ 5. Tinggal dibalik ya. 5 3. 4 sama 4 tinggal dikali negatif menjadi negatif 4. Duh. Di sini kurang ke sana seharusnya ya. Wes gak apa-apa ya. Ini matriks ya. Nah, ini hasil dari belum. Maka Q inverse-nya yaitu 1 per, ini kan 15 ya. Saya tulis wes. 15 min 16, maka di sini menjadi 5 min 4 min 4 3. Nih 15 min 16 kan min 1. Maka di sini kan dikali min 1 ya, langsung min 5. Min 4 kali min berarti 4. Min 4 ini dikali min yaitu 4, di sini min 3. Bisa dipahami? Bisa kali ya? Insyaallah bisa. Nah, ini hasilnya. Lalu kita cari inverse dari matriks P yang ada di sini. Ada 2 3 1 1. Maka untuk mencari determinan 1 per 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 langsung ya. 2 kali 1 ya, 2 kali 1 yaitu 2 dikurangi 3 kali 1 yaitu 3. Kurangi 3. Maka sekarang ajoinnya yaitu 2-nya dipindah di bawah, satunya taruh atas. Maka di sini 1 2 3 1 berarti menjadi min 3 di sini min 1. Oke, ini hasilnya 1 per 2 min 3 kan 1 per min 1 toh ya. Ini kan ini hasilnya 1 per negatif 1. 1 per negatif 1 yaitu 1 min 1 gitu ya, dikali matriksnya ini. Maka hasilnya min 1 kali 1 kan min 1 kali min 3 yaitu 3, min 1 kali 1 1, min 1 kali 2 min 2. Nah, ini hasil matriks dari inverse dari matriks P. Sekarang kita cari ini Q inverse dikali P1, P inverse. Matriks inverse dari matriks Q dikali inverse dari matriks P, maka sama dengan Q inverse-nya ini. Min 5 4 min 3 dikali min 1 3 1 min 2. Oke. Maka ini ke situ, ini ke sini. Min 5 saya tulis aja ya, atau langsung
min 5 kali min 1 langsung ya, min 5 kali min 1 yaitu 5. 4 dikali 1 berarti plus 4. Lalu yang di sini min 5 kali 3 min 5 kali 3 min 15. 4 kali min 2 berarti min 8. Yang di sini 4 kali min 1 min 4, min 3 kali 1 min 3. 4 kali 3 yaitu 12, min 3 kali min 2 plus 6. Oke. Maka hasilnya 5 ditambah 4 yaitu 9. Min 15 min 8 berapa? Min 23. Ini negatif 7, yang ini 18. Ya, ada yang salah? Insya Allah benar. Ini benar ya. Oke, insya Allah udah benar. Di sini insya Allah udah benar lah. Kalau misalkan ada yang salah ya tinggal diperbaiki aja nanti ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.